Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Fajar baru saja merekah di ufuk timur. Cahaya oranye tipis menembus sela-sela atap rumah reot yang berjejer rapat di gang sempit itu. Bau tanah lembab bercampur aroma asap kayu bakar masih memenuhi udara. Dari sebuah rumah berdinding papan, pintu kayu tua berderit perlahan, menampakkan sosok gadis muda berkerudung sederhana. Laras. Di pundaknya tergantung sebuah bakul besar yang ditutupi kain putih tipis. Dari balik kain itu, harum roti pisang gula merah menyeruak, hangat dan manis, warisan resep ayahnya yang telah lama tiada. Roti itu bukan sekadar dagangan. Baginya, setiap adonan adalah doa, setiap lapisan gula merah yang meleleh adalah pengingat cinta seorang ayah yang pernah mengajarinya bertahan dengan cara sederhana. Langkahnya menapa hati-hati di jalan setapak gang yang basah sisa hujan semalam. Di rumah itu, adiknya yang sakit masih tertidur dengan napas terengah, dan ibunya yang renta menunggu dengan mata penuh harap. Laras menoleh sejenak, menatap pintu rumah yang sudah kembali tertutup. Seolah memberi janji dalam hati, aku akan pulang membawa rezeki hari ini. Gang itu sempit, hanya muat dua orang berpapasan. Di kanan kiri, jemuran kain bekas bergoyang diterpa angin. Suara bayi menangis bercampur dengan suara radio tua dari salah satu rumah tetangga. Namun semua riuh itu baginya sudah seperti musik pengiring perjuangan. Ketika keluar dari gang, dunia seakan berubah. Jalan raya mulai ramai oleh orang-orang berseragam rapi, sepeda motor berderu, dan aroma kopi dari kedai kecil di pojok jalan. Laras menarik napas panjang, menegakkan punggungnya, lalu melangkah mantap ke arah perumahan mewah. Itulah tujuannya setiap pagi, tempat ia berharap roti-roti hangatnya bisa laku, tempat ia bisa menukar peluh dengan selembar uang untuk obat adiknya dan beras di meja makan. Kabut pagi masih menempel di pucuk pepohonan, membuat suasana jalan seolah berada di dua dunia berbeda. Satu dunia keras penuh perjuangan, satu lagi dunia mapan penuh kenyamanan. Saat melintasi pagar tinggi perumahan itu, Lara sempat menatap kagum deretan rumah besar dengan halaman luas. Hatinya berdesir. Ia sadar, ia hanya pedagang kecil di balik pintu-pintu megah itu. Namun semangatnya tak pernah pudar. Setiap langkah adalah doa. Setiap ketukan pintu nanti adalah harapan. Harum roti pisang gula merah di bakulnya menguar semakin kuat, seolah ikut menemaninya menembus batas-batas hidup yang timpang. Fajar di gang sempit telah melahirkan tekad baru di dada Laras. Ia tak boleh menyerah. Sebab di balik gang kumuh tempat ia berangkat, ada cinta keluarga yang menunggunya kembali dengan secercah harapan. Gerbang besi hitam itu menjulang tinggi, kokoh seperti dinding yang memisahkan dua dunia. Di baliknya, jalanan lebar terbentang rapi, dihiasi taman kecil dengan bunga yang tertata apik, berbeda jauh dari gang kumuh yang baru saja ditinggalkan Laras. Ia berdiri sejenak, menatap pagar itu dengan napas sedikit tertahan. Ada rasa gentar, tapi juga semangat yang tak boleh padam. Seorang satpam paruh baya dengan seragam rapi menghampirinya. Tatapannya tajam, penuh curiga. "Mau apa, Dik?" tanyanya. Suaranya tegas namun tidak kasar. Laras menunduk sopan. Kedua tangannya erat menggenggam tali bakul. "Saya hanya mau menawarkan roti, Pak. Buatan sendiri. Saya biasanya berjualan di sekitar sini." Satpam itu menghela napas, menimbang-nimbang. Jelas ia ragu. Peraturan perumahan elit ini ketat. Orang luar tak bisa begitu saja masuk. Laras sudah bersiap jika ia diusir. Tetapi kemudian angin pagi membawa serta aroma hangat roti pisang gula merah yang tersimpan di bakulnya. Wangi manis itu seolah menyelinap langsung ke indera penciuman sang satpam. Ia mengangkat alis, menahan diri agar tak terlihat tergoda, lalu tersenyum kecil. "Baiklah, tapi jangan lama-lama. Ya, nanti kalau ada yang protes, saya bisa kena tegur." Laras mengangguk penuh terima kasih. "Iya, Pak, terima kasih banyak." Gerbang pun terbuka perlahan dengan suara besi berderit halus. Laras melangkah masuk, dan seketika ia merasa seperti menapaki dunia lain.
Jalanan mulus berlapis aspal hitam membentang. Diapit pepohonan rindang yang ditata simetris. Di sisi kiri dan kanan, rumah-rumah besar berdiri anggun, dengan dinding putih bersih, kaca-kaca besar berkilauan, serta mobil-mobil mewah yang terparkir rapi. Laras berjalan hati-hati, menundukkan pandangan agar tidak terlihat terlalu asing. Setiap kali mobil melintas, ia otomatis menepi, menahan napas ketika kilau catnya memantulkan cahaya matahari pagi. Ia merasa kecil sekali, bagai titik yang hampir tak terlihat di tengah gemerlap dunia orang kaya. Namun ia terus melangkah. Langkah-langkahnya adalah perjuangan, dan di setiap detiknya ia membayangkan wajah adiknya yang pucat di rumah, ibunya yang menunggu dengan tatapan cemas. Itu cukup untuk membuat pundaknya lebih tegak. Tujuannya jelas, rumah paling ujung, di sisi perumahan yang lebih sepi. Rumah besar bergaya klasik itu berdiri megah dengan pilar-pilar putih menjulang. Pagar besinya tertutup rapat, dan jendela-jendelanya senantiasa berkelambu. Konon, rumah itu milik seorang milioner bernama Arvin. Nama itu bukan asing di telinga warga sekitar. Arvin dulu dikenal sebagai pria muda penuh ambisi, pengusaha sukses yang sering muncul di majalah bisnis. Namun sejak kecelakaan tragis beberapa bulan lalu, kecelakaan yang merenggut sebagian kebahagiaannya, ia jarang sekali terlihat keluar. Rumah besar itu kini tampak sepi, nyaris menyeramkan. Laras berdiri di depan gerbang rumah Arvin. Jantungnya berdegup lebih kencang. Tangannya sempat ragu untuk mengetuk bel, seolah ada bisikan dalam hati yang menahan. Tapi ia ingat bakul di pundaknya, ingat doa yang ia bawa dari rumah sempitnya. Dengan tangan bergetar, ia akhirnya menekan bel kecil di samping pagar. Bunyi dentingnya melengking pelan, memecah keheningan pagi. Detik itu, Laras seperti benar-benar melangkah melewati dua dunia. Dunia kemiskinan yang ia tinggalkan di belakang, dan dunia kemewahan yang kini berdiri di hadapannya. Dua dunia yang berbeda, namun takdir mulai mempertemukan di satu titik. Bel rumah besar itu akhirnya berbunyi pelan. Gaungnya mengalun hingga ke dalam. Laras menunduk. Kedua tangannya menggenggam erat tali bakul. Degup jantungnya terasa keras, seolah seluruh dunia bisa mendengarnya. Butuh waktu cukup lama sebelum akhirnya terdengar langkah kaki mendekat dari arah dalam. Pintu besi hitam berderit pelan, terbuka hanya sedikit. Dari celah itu, muncullah sosok perempuan paruh baya berwajah keras. Rambutnya disanggul rapi, seragam sederhana melekat di tubuhnya. Sorot matanya tajam, penuh perhitungan, seakan terbiasa mengusir pedagang yang mencoba masuk. "Ada apa?" tanyanya singkat, tanpa senyum, seolah setiap kata adalah tembok pembatas. Laras menelan ludah, lalu mengangkat bakulnya dengan hati-hati. "Permisi, Bu. Saya menjual roti buatan sendiri. Roti pisang gula merah. Masih hangat." Perempuan itu melirik bakul dengan wajah datar. Awalnya, jelas ia hendak menolak. Mulutnya sudah setengah terbuka untuk mengatakan, "Tidak." Namun seolah takdir ikut campur. Angin pagi membawa aroma manis dari roti yang baru keluar dari tungku. Harumnya lembut, hangat, seperti membawa kenangan masa lalu. Sorot mata perempuan itu melembut sesaat, nyaris tak terlihat, sebelum ia menghela napas panjang. "Letakkan di sini." "Saya coba satu," katanya, akhirnya membuka pagar sedikit lebih lebar. Laras cepat-cepat mengeluarkan sepotong roti dari bakul, meletakkannya di atas piring kecil yang disodorkan. Dengan hati berdebar, ia memperhatikan perempuan itu mencicipinya. Gigitan pertama membuat wajah keras itu melunak. Tidak ada senyum, tapi tatapan menolaknya perlahan sirna. "Baiklah," katanya singkat. "Tunggu sebentar di teras. Jangan masuk dulu." Laras mengangguk patuh. Ia duduk di kursi rotan di teras yang luas. Dinding putih tinggi mengelilingi rumah itu, begitu berbeda dari dinding papan rumahnya. Ia merasa kecil, seperti tamu tak diundang di dunia yang bukan miliknya. Namun pandangannya tiba-tiba tertarik pada sesuatu di balik pintu kaca besar yang terbuka sebagian. Dari sana, ia bisa melihat ke dalam ruang tamu yang mewah. Kursi-kursi empuk berbalut kain mahal,
Lampu gantung kristal menggantung elegan. Tapi bukan itu yang membuat napasnya tercekat. Di sudut ruangan, seorang pria muda duduk di kursi roda. Tubuhnya tegap, wajahnya tampan, namun sorot matanya redup. Kakinya terbalut perban putih yang masih tampak baru. Kedua tangannya terkulai di pangkuan, dan pandangannya kosong menatap lantai. Itulah Arvin. Hanya sesaat tatapan mereka bertemu, Arvin mendongak, dan matanya bersinggungan dengan mata Laras. Dalam sorot itu, Laras menangkap sesuatu yang sulit ia jelaskan. Kesakitan yang mendalam, kesepian yang pekat, dan luka yang tak hanya ada di tubuh, tapi juga di hati. Laras buru-buru menunduk, merasa tak pantas menatap terlalu lama. Namun jantungnya berdegup lebih kencang, seperti baru saja menyimpan rahasia besar. Sementara itu, Arvin yang jarang peduli pada orang asing, justru tak bisa mengalihkan pikirannya. Ada sesuatu pada sosok gadis sederhana dengan bakul rotinya itu. Sesuatu yang berbeda dari orang-orang yang biasanya ia temui. Tidak ada kepura-puraan, hanya ketulusan yang memancar diam-diam. Pertemuan itu singkat, tak lebih dari beberapa detik, tapi jejaknya menempel dalam hati keduanya. Bagi Laras, tatapan Arvin meninggalkan kesan aneh. Seorang pria kaya raya yang justru terlihat begitu rapuh. Bagi Arvin, kehadiran Laras sebagai cahaya samar yang menembus kabut gelap di sekitarnya. Saat perempuan paruhbaya kembali ke teras dengan uang di tangan, Laras tersadar dari lamunannya. Ia menerima uang itu dengan penuh hormat, lalu berpamitan. Namun ketika ia melangkah pergi, ia tahu hatinya sudah membawa pulang sesuatu yang berbeda. Bukan hanya rezeki dari sepotong roti, tapi juga bayangan tatapan sendu seorang pria bernama Arvin. Pertemuan pertama itu mungkin tampak sepele bagi dunia hari itu, tapi bagi mereka berdua, tampak lebih cerah dari biasanya. Itulah awal dari kisah yang di ruang tamu rumah besar Arvin. Suasana tetap kelabu. Tirai panjang setengah tertutup, membiarkan cahaya matahari masuk seadanya, jatuh redup di permukaan marmer putih. Arvin duduk di kursi rodanya, wajahnya muram, tangan bersedekap kaku di dada. Ia baru saja selesai makan tanpa semangat, dan kini pandangannya kembali kosong menatap lantai. Laras, yang diizinkan menunggu lebih lama setelah mengantarkan roti, duduk di teras. Jantungnya masih berdebar setiap kali ia teringat tatapan Arvin beberapa hari lalu. Ada sesuatu di dalam diri pria itu yang membuatnya ingin berbuat lebih. Sesuatu yang mendorongnya melampaui sekadar berjualan roti. Ketika pintu kaca terbuka, langkahnya sedikit ragu. Perempuan paruhbaya yang biasa menerima dagangan tampak sibuk di dapur, meninggalkan Arvin sendirian. Kesempatan itu datang begitu saja, dan Laras tak tahu dari mana keberaniannya lahir. Ia melangkah mendekat. "Permisi." Suaranya pelan, hampir bergetar. Arvin mendongak, alisnya berkerut. Ia menatap gadis sederhana itu dengan tatapan penuh tanya. "Ada apa?" Suaranya berat, agak dingin. Laras menarik napas. Ia menunduk sebentar, lalu memberanikan diri menunjuk kaki Arvin yang terbalut perban tebal. "Maaf kalau saya lancang, tapi balutannya tampak terlalu kencang. Mungkin itu sebabnya kaki tuan sering terlihat nyeri." Keheningan tiba-tiba jatuh. Kata-kata Laras menggantung di udara. Bagi seorang asing, apalagi gadis penjual roti, ucapannya itu bisa dianggap kurang ajar. Arvin menatapnya lama, seolah menimbang apakah harus marah atau sekadar mengabaikan. Namun tatapan itu perlahan melembut. Ada kejujuran dalam suara Laras yang sulit diabaikan. Tidak ada rasa ingin sok tahu, tidak ada kepura-puraan, hanya ketulusan. Arvin akhirnya menghela napas. "Kau bisa apa tentang luka ini?" tanyanya. Suaranya masih berat tapi tidak lagi menusuk. "Saya tidak banyak tahu," jawab Laras jujur. "Tapi almarhum ayah saya dulu sering mengobati orang dengan cara sederhana. Saya sering memperhatikan. Kalau tuan berkenan, boleh saya coba longgarkan sedikit." Ruangan kembali hening. Arvin menatap gadis itu lama, lalu akhirnya mengangguk pelan. "Baik, coba saja." Dengan tangan bergetar, Laras berlutut di samping kursi roda. Jemarinya yang mungil menyentuh perban putih itu dengan hati-hati, seolah menyentuh sesuatu yang rapuh. Perlahan,
Ia melonggarkan balutan yang terlalu menekan. Gerakannya halus, penuh perhatian, tidak tergesa. Arvin sempat meringis ketika perban mulai dibuka sebagian. Tapi beberapa saat kemudian wajahnya berubah. Nyeri yang biasanya menghantam begitu kuat kini mereda sedikit demi sedikit. Laras melanjutkan, memberikan pijatan ringan di sekitar otot betis yang kaku. Ia menekan dengan lembut, mengikuti alur yang dulu diajarkan ayahnya. Sentuhan itu bukan hanya pijatan, tapi juga doa yang terucap diam-diam di hatinya. Semoga rasa sakit itu ikut pergi bersama tekanan yang ia lepaskan. Beberapa menit berlalu, dan sesuatu yang tak pernah terjadi selama berbulan-bulan mulai muncul. Dari bibir Arvin yang kaku, sebuah senyum samar perlahan terukir. Senyum kecil, mungkin hampir tak terlihat, tapi bagi Laras itu bagaikan cahaya fajar setelah malam panjang. Arvin menatap gadis itu. Matanya yang biasanya redup kini sedikit berkilat. "Bagaimana kau tahu caranya?" tanyanya lirih. Laras terkejut, lalu menunduk. "Saya hanya mengingat apa yang ayah saya ajarkan, Tuan. Kalau terasa lebih baik, berarti bukan saya, tapi doa beliau yang masih hidup di sini." Tangannya menyentuh dadanya pelan. Arvin terdiam. Kata-kata sederhana itu menembus sesuatu di dalam dirinya. Sudah lama ia tak mendengar seseorang berbicara dengan tulus tanpa maksud tersembunyi. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Arvin merasa nyerinya bukan hanya berkurang di kaki, tapi juga di hatinya. Ada sesuatu yang mulai mencair, meski sangat pelan. Di balik semua kemewahan rumah besar itu, justru seorang gadis sederhana dengan bakul roti yang mampu menghadirkan secercah kelegaan. Dan sejak hari itu, senyum samar yang muncul di wajah Arvin bukan lagi sekadar refleks tubuh, melainkan tanda bahwa hatinya, yang lama terkunci dalam murung, mulai terbuka sedikit demi sedikit. Pagi itu, Laras kembali berdiri di depan gerbang rumah besar yang sudah mulai akrab di matanya. Namun kali ini, ia tidak hanya membawa bakul berisi roti pisang gula merah. Di tangan kirinya, ada sebuah botol kecil berisi minyak kelapa yang ia buat semalam, bercampur ramuan sederhana dari bawang merah dan daun sirih. Ia meraciknya dengan penuh hati-hati, berbekal warisan pengetahuan almarhum ayahnya yang dulu sering menolong tetangga tanpa pamrih. Satpam yang berjaga tampak tak lagi ragu. Begitu melihat Laras, ia hanya mengangguk, seolah sudah tahu gadis itu memang ditunggu. Gerbang besar pun terbuka, dan Laras melangkah masuk dengan degup jantung yang kian kencang. Ada sesuatu yang berbeda kali ini, bukan hanya dagangan, tapi juga sebuah tanggung jawab yang entah mengapa terasa lebih berat di pundaknya. Arvin sudah menunggunya di ruang tamu, duduk di kursi rodanya dengan sikap tenang namun penuh tanda tanya. Ia menatap Laras, lalu ke bakul roti, lalu ke botol kecil di tangan gadis itu. "Kau datang," ucapnya singkat. Suaranya dalam tapi lebih hangat daripada kemarin. Laras mengangguk sopan. "Seperti yang Tuan minta. Saya bawa roti dan ramuan sederhana." Arvin mengangkat alis. "Ramuan untuk luka," jawab Laras lirih. "Mungkin tidak banyak artinya dibanding obat dokter, tapi boleh saya coba?" Ruangan sejenak hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Arvin menatap Laras lama, lalu akhirnya menghela napas. "Baik, coba saja. Aku tidak punya apa-apa untuk hilang." Dengan tangan gemetar, Laras berlutut di samping kursi roda. Ia membuka perban lama dengan hati-hati. Aroma obat rumah sakit yang menyengat perlahan digantikan bau hangat minyak kelapa bercampur bawang merah. Jemari mungilnya bergerak pelan, membersihkan sisa luka yang mulai mengering. Arvin menahan napas. Biasanya, setiap sentuhan di kaki itu membawa rasa perih yang menusuk. Tapi kali ini berbeda. Sentuhan Laras terasa ringan, penuh perhatian. Ramuan sederhana yang ia oleskan menimbulkan sensasi hangat, menembus otot-otot yang kaku. "Tidak terlalu sakit?" tanya Laras. Suara lirihnya penuh cemas. Arvin memejamkan mata sebentar, lalu menggeleng. "Aneh, justru ada rasa lega." Laras melanjutkan perlahan, mengusap ramuan itu sambil memijat lembut di sekitar luka. Ia melakukannya bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan hatinya.
Setiap gerakan adalah doa. Setiap pijatan adalah harapan agar lelaki di depannya bisa menemukan kembali semangat yang hilang. Dan Arvin merasakannya. Bukan sekadar hangat dari minyak kelapa, tapi kehangatan lain yang menyusup lebih dalam. Kehangatan dari ketulusan yang terpancar begitu jelas dari tatapan Laras. Ketika Laras selesai, ia membalut kembali kaki Arvin dengan perban yang lebih longgar, seperti yang dulu diajarkan ayahnya. Tangannya gemetar, takut salah, tapi wajahnya tetap penuh kesungguhan. Arvin menatapnya lekat-lekat. Untuk pertama kali setelah sekian lama, ia merasa ada orang yang benar-benar peduli padanya. Bukan karena hartanya, bukan karena namanya, tapi karena dirinya sebagai manusia. "Terima kasih," ucap Arvin pelan, nyaris berbisik. Kata sederhana, tapi penuh arti. Laras menunduk, tersenyum malu. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Tuan." Di meja samping, roti pisang gula merah yang ia bawa masih hangat. Arvin meraih sepotong, menggigit perlahan. Manis gula merah dan lembut pisang itu seakan membawanya pada kenangan masa kecil. Masa yang penuh tawa, sebelum hidup memberinya luka. Di antara rasa roti dan hangatnya ramuan, Arvin menyadari sesuatu. Ada hal yang jauh lebih berharga dari semua obat dan dokter yang pernah ia datangi, yaitu ketulusan. Sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya, dan kini hadir dalam wujud seorang gadis sederhana dengan bakul roti. Bagi Laras, hari itu bukan hanya tentang merawat luka di kaki seorang milioner. Itu tentang merawat luka di hati, yang selama ini tersembunyi di balik dinding megah dan tirai panjang. Dan tanpa mereka sadari, sejak hari itu, roti dan luka mulai menyatukan dua hati yang berasal dari dunia berbeda. Langit sore itu tampak muram. Awan hitam menggantung berat, seakan menahan beban yang sudah terlalu lama dipikul. Tak lama kemudian, hujan turun deras, menciptakan tirai air yang menutupi jalan setapak menuju rumah besar di ujung desa. Biasanya, siapapun akan memilih berdiam diri di rumah, menunggu reda. Namun Laras berbeda. Dengan kerudung tipis yang kini basah menempel di rambutnya, ia melangkah mantap sambil memeluk erat bakul rotinya yang sudah ditutupi kain lusuh. Air hujan membasahi seluruh tubuhnya, membuat langkah terasa berat. Tapi dalam hatinya, ia tahu ada alasan yang membuatnya tak bisa menunggu cuaca cerah. Ada seorang lelaki yang kini menanti, seorang lelaki yang sejak hari-hari terakhir ini menjadi alasan mengapa ia bangun pagi dengan semangat baru. Ketika sampai di depan rumah besar itu, Laras mengetuk pintu dengan tangan gemetar karena dingin. Suara hujan menenggelamkan bunyi ketukannya. Ia mencoba sekali lagi, lebih keras. Tak lama, pintu terbuka. Perempuan parubaya yang biasanya menyambutnya, dengan wajah datar dan penuh curiga, tertegun. Matanya menyapu Laras dari ujung kepala hingga kaki. Kerudungnya basah kuyup, wajahnya pucat, tetapi matanya tetap berbinar. "Kau datang, meski hujan begini?" tanyanya lirih. Ada nada heran sekaligus tak percaya. Laras hanya tersenyum, meski bibirnya membiru kedinginan. "Saya sudah berjanji, Bu. Lagi pula, roti ini lebih nikmat dimakan hangat-hangat saat hujan." Wanita itu menghela napas panjang, lalu akhirnya mempersilakan Laras masuk. Untuk pertama kalinya, tatapan kerasnya sedikit melunak. Ia tak lagi melihat Laras sebagai pengganggu, melainkan sebagai sosok yang membawa sesuatu yang tak bisa ia pahami. Mungkin harapan yang perlahan merayap masuk ke rumah itu. Dari balik pintu kaca, Arvin sudah menunggu. Duduk di kursi kayu dengan selimut di pangkuannya, tubuh tegapnya tampak sedikit condong, seperti sedang menahan rasa sakit. Namun matanya menyala ketika melihat sosok Laras yang basah kuyup berdiri di ruang tamu. "Kau datang juga?" Suaranya pelan, seolah tak percaya. Laras mengangguk, tersenyum lemah. Hujan bukan alasan untuk tidak menepati janji. Arvin terdiam. Ada kehangatan aneh yang menjalar di dadanya. Sejak kecelakaan yang membuatnya harus duduk di kursi roda dengan kaki terbalut perban, ia kehilangan hampir semua semangat hidup. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk dan rasa sakit yang tak kunjung reda. Tidurnya selalu gelisah, tubuhnya selalu menolak istirahat. Tapi sejak ramuan sederhana buatan Laras menyentuh lukanya,
Malam-malamnya berubah. Untuk pertama kali setelah sekian lama, ia bisa memejamkan mata tanpa dihantui nyeri menusuk. Hari ini lebih dari itu. Ketika Laras dengan sabar membuka balutan perban dan menggantinya dengan ramuan hangat dari bawang merah dan minyak kelapa, tubuh Arvin merespons berbeda. Rasa perih yang biasanya membakar kini perlahan mereda, berganti rasa sejuk yang membuatnya ingin memejamkan mata lebih lama. "Tidurku nyenyak sekali semalam," ucap Arvin pelan, seolah mengakui sesuatu yang ajaib. "Aku bahkan lupa rasanya tidur seperti itu." Laras menunduk, menyembunyikan senyum kecil. "Itu bukan karena ramuan saya, tapi karena hati Mas Arvin mulai mau menerima sembuh. Ramuan hanya membantu sedikit." Ucapan sederhana itu menampar Arvin. Tak pernah ada orang yang berbicara padanya dengan cara seperti itu. Jujur, hangat, tanpa takut. Dan entah mengapa, ia percaya. Sore itu, ketika hujan belum juga reda, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dengan bantuan tongkat kayu yang sebelumnya hanya teronggok di sudut ruangan, Arvin mencoba berdiri. Tubuhnya bergetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tapi ia berhasil menapak meski hanya beberapa langkah. Wanita paruh baya yang sedari tadi mengawasi terlonjak kaget. "Tuan muda, Anda berjalan?" Suaranya tercekat. Matanya berkaca-kaca meski ia berusaha menyembunyikan emosi. Arvin hanya menoleh pada Laras. Sorot matanya penuh cahaya baru. "Aku bisa, berkat ramuanmu, berkat ketulusanmu." Hening sejenak. Hanya suara hujan yang menemani. Tapi di dalam hati mereka, percikan kecil harapan telah tumbuh. Harapan bahwa luka bukan akhir, dan keajaiban bisa datang dalam wujud yang sederhana. Seorang gadis penjual roti yang basah kuyup, namun tak pernah berhenti membawa cahaya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru, seolah dunia diam-diam mengatur ulang takdir bagi Laras dan Arvin. Setiap pagi, Laras menyiapkan roti dengan penuh ketelitian, membungkusnya dengan kain bersih, lalu memasukkan ramuan sederhana yang diraciknya dari rempah dan daun yang tumbuh di pekarangan rumah. Sementara itu, jauh di rumah besar nan sunyi, Arvin duduk menunggu. Awalnya ia menyangkal, mengatakan dirinya tidak peduli. Namun diam-diam, telinganya selalu menajam mendengar suara langkah di halaman. Hatinya berdebar setiap kali pintu diketuk. Ketika Laras datang, ia tak hanya membawa roti dan ramuan. Ia membawa kehidupan. Ruang tamu yang dulu terasa dingin kini perlahan hangat dengan tawa kecil dan percakapan sederhana. Mula-mula mereka hanya berbicara singkat. Laras bertanya, "Masih sakit? Atau tidur nyenyak tadi malam?" Dan Arvin menjawab seadanya. Namun hari demi hari, kata-kata itu tumbuh panjang. Suatu sore, ketika Laras sedang mengganti balutan perban, Arvin berkata lirih, "Aku dulu suka berlari. Lapangan di dekat sekolah sering jadi tempatku berlatih. Sampai akhirnya, semua hilang dalam sekejap." Laras terdiam, menatap luka di kakinya, lalu menatap mata Arvin yang muram. "Boleh aku tanya?" ujarnya hati-hati. "Apa yang paling Mas rindukan dari dulu?" Arvin menarik napas panjang. Tatapannya menerawang jauh. Rasanya angin yang menampar wajah saat berlari. Keringat yang jatuh. Lelah yang justru membahagiakan. Sekarang, bangkit dari kursi saja sudah jadi perjuangan. Laras berhenti sejenak, lalu tersenyum kecil. Mungkin Allah hanya ingin Mas berlari dengan cara yang berbeda. Tidak dengan kaki, tapi dengan hati. Arvin menoleh, menatapnya dengan mata yang tak bisa menyembunyikan rasa terkejut. Kalimat sederhana itu menembus hatinya, lebih dalam daripada ramuan manapun. Hari lain, mereka berbincang tentang keluarga Laras. Ia menceritakan almarhum ibunya yang dulu sering mengajarinya membuat ramuan sederhana. Ibu bilang, setiap luka punya obat, tapi tidak semua obat berasal dari tanaman. Kadang, obat itu adalah doa, atau kehadiran orang yang peduli. Arvin mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia jarang mendengar seseorang berbicara dengan kehangatan seperti itu. Seolah-olah Laras sedang menyalakan lilin kecil di ruang hatinya yang gelap. Perlahan, hubungan mereka berubah. Dari semula Laras hanya seorang penjual roti yang kebetulan membawa ramuan,
Kini ia menjadi seseorang yang ditunggu. Dari semula Arvin hanya seorang lelaki terluka yang menerima bantuan. Kini ia menjadi pendengar yang setia bagi cerita-cerita Laras. Hari-hari berlalu. Jarak di antara mereka semakin menyempit. Tidak lagi ada sekat antara penjual dan pembeli. Tidak lagi ada tembok tebal antara orang asing dan penghuni rumah besar. Yang tersisa hanyalah dua jiwa yang sama-sama menyimpan luka, lalu saling menemukan penghiburan dalam keberadaan satu sama lain. Bahkan perempuan parubaya yang selalu menjaga jarak itu mulai melihat perubahan. Ia menyadari, setiap kali Laras datang, cahaya di mata Arvin bertambah. Senyum kecil yang dulu jarang terlihat kini kerap muncul. Rumah besar itu, yang dulu seperti gua dingin, perlahan menjadi tempat yang hidup kembali. Suatu sore, ketika hujan turun gerimis, Laras duduk di kursi berseberangan dengan Arvin. Mereka tak banyak bicara, hanya diam sambil mendengarkan suara air yang jatuh di genteng. Namun dalam keheningan itu, ada kedekatan yang lebih kuat daripada kata-kata. Arvin melirik Laras, lalu berbisik nyaris tak terdengar. "Aku tak tahu, bagaimana jika kau tidak datang?" Laras menunduk, pipinya memanas, tapi ia hanya menjawab singkat, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Namun di dalam hatinya, ia tahu, apa yang mereka jalani bukan lagi sekadar kewajiban, bukan sekadar kebiasaan. Itu adalah ikatan, rapuh namun nyata, lembut namun kuat. Sebuah ikatan yang tumbuh diam-diam, menyempitkan jarak yang dulu begitu jauh. Malam itu, udara begitu lembut. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan sore yang baru reda. Bulan separuh tampak malu-malu di langit. Sebagian tertutup awan tipis. Di teras rumah besar itu, lampu gantung tua berayun perlahan. Cahayanya temaram namun cukup untuk menyingkap keheningan yang hangat. Arvin duduk di kursi rotan dengan tongkat kayu bersandar di sisinya. Kakinya, meski masih terasa berat, kini sudah bisa digerakkan lebih leluasa. Ada rasa lega yang sukar ia lukiskan. Namun, malam itu bukan hanya soal kakinya yang mulai pulih. Ada sesuatu yang jauh lebih pelik berputar di dadanya. Tak jauh dari situ, Laras berdiri di dekat pagar, menunggu becak langganannya datang. Bakul rotinya kosong. Hanya menyisakan kain putih yang tadi melindungi roti hangat. Hujan yang turun sore tadi sempat membuat perjalanannya sulit. Namun semua terbayar ketika ia melihat senyum samar Arvin setelah merasakan ramuan dan roti buatannya. Dari tempat duduknya, Arvin menatap gadis itu lama. Dalam redup cahaya lampu, wajah Laras terlihat begitu sederhana. Kulitnya sedikit pucat, kerudungnya masih lembab di ujung, bajunya tidak baru tapi selalu bersih. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seakan setiap keberadaannya membawa keteduhan yang bahkan rumah besar ini tak mampu berikan. "Laras," panggil Arvin akhirnya. Suaranya pelan tapi cukup jelas. Gadis itu menoleh, menunduk sopan. "Iya, Mas." Arvin ragu sejenak, lalu berkata, "Kau tidak pernah lelah datang ke sini, meski hujan, meski malam sudah larut?" Laras tersenyum. Senyum yang begitu tulus tanpa rekayasa. "Kalau untuk orang yang membutuhkan, lelah itu jadi ringan. Saya cuma berusaha melakukan yang saya bisa." Jawaban itu membuat dada Arvin hangat. Ia menunduk, menatap tongkat kayu di sampingnya. Dalam hati ia bergumam, kalau saja semua orang punya hati seperti dia, dunia ini pasti lebih mudah dijalani. Keheningan kembali merajai. Tapi kali ini bukan keheningan canggung. Justru ada kedamaian yang mengalir. Hanya suara jangkrik di kejauhan dan deru becak yang semakin dekat terdengar. Arvin menarik napas panjang, lalu menatap Laras sekali lagi. "Tahukah kau," katanya perlahan, "luka di kakiku memang mulai sembuh. Tapi ada luka lain yang jauh lebih lama membekukan aku. Luka di hati. Dan entah bagaimana, setiap kali kau datang, rasanya bagian beku itu mulai mencair." Laras terdiam, pipinya terasa panas. Ia tak berani menatap langsung, hanya menunduk, menggenggam erat pegangan bakul kosongnya. Kata-kata itu terlalu berat, terlalu dalam. Namun jauh di lubuk hati, ia pun merasakan sesuatu yang sama, perasaan yang tak pernah ia duga tumbuh dalam hidupnya yang sederhana. Becak akhirnya tiba.
Tukang becak itu menyapa singkat. "Ayo, Enduk, sudah malam." Laras mengangguk, lalu melangkah pelan ke arah becak. Sebelum naik, ia menoleh sebentar. Pandangan matanya bertemu dengan tatapan Arvin yang masih duduk di teras. Hanya sekejap, tapi cukup untuk mengukir sebuah janji tak terucap. Arvin mengangkat sedikit tangannya, seolah memberi salam tanpa kata. Laras membalas dengan senyum tipis sebelum akhirnya duduk di becak yang segera mengayuh pelan meninggalkan halaman rumah besar itu. Arvin masih duduk di kursinya, menatap jalan yang perlahan kosong. Di dadanya, ada sesuatu yang tumbuh. Bukan sekadar rasa syukur atas kakinya yang mulai pulih, melainkan benih kecil, benih cinta yang lembut, lahir dari ketulusan sederhana. Dan ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dari sepotong roti, dari ramuan sederhana, dari keberanian seorang gadis desa yang mengetuk pintu sunyi, takdir baru sedang dituliskan. Benih itu memang kecil, rapuh, dan mungkin penuh rintangan. Tetapi Arvin merasakan keyakinan yang tak pernah ia punya sebelumnya. Benih itu akan tumbuh, menembus tembok kesepian, dan mengubah hidup mereka berdua.